Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang aspek kerajinan, yaitu dengan materi kerajinan berbasis media campuran. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari bab 1, peserta didik mampu menyatakan pendapatnya tentang keragaman karya kerajinan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian sejarah jenis sifat dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Mengalami teknik pengolahan dan prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Berikut ini peta materi kerajinan berbasis media campuran. Coba kalian perhatikan keempat gambar berikut ini. Amatilah dengan seksama. Ungkapkan pendapat kalian tentang keempat gambar berikut ini. Apa nama kerajinan masing-masing keempat gambar tersebut? Dibuat dari berapa bahan kah? Dan sebutkan bahan-bahan pembuatannya. Silakan kalian isi pertanyaannya di Google Form. Pengertian. Pada bab kali ini kita akan mempelajari pengembangan dari kerajinan alam atau buatan yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Strategi pengembangannya yaitu dengan cara merubah sebuah produk yang telah kita buat sebelumnya. Strategi perubahan bentuk tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran yaitu kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Kerajinan berbasis media campuran bisa berasal dari bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, ataupun bahan buatan dengan bahan alam. Coba perhatikan variasi kerajinan bahan campuran berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Apa kesan dari kedua gambar tersebut? Ungkapkan pendapat kalian dan isikan pendapat kalian di Google Form. Alasan strategi perubahan. Yang pertama, kekurangan bahan baku. Kedua, menghindari bentuk yang monoton. Ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Keempat, lebih terlihat modern karena disukai semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia ketika digabung. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, dan seterusnya. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan,
dan dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Stilasi adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Prinsip stilasi kerajinan berbasis media campuran, yaitu pesan eksplisit pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Produk kerajinan sebagai materi asal harus dipersiapkan. Perhatikan penghematan bahan. Contoh stilasi 1. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental, dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses mengayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan, produk ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Contoh stilasi 2. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki, seperti dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Temukan 3 kerajinan media campuran di sekitar kalian. Sebutkan fungsi kerajinan tersebut, kemudian apa yang dikurangi atau ditambah pada kerajinan yang kalian temukan. Kira-kira teknik stilasi pada kerajinan itu menggunakan teknik apa ya? Silahkan kalian isikan pada Google Form. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga.